Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Kamu berbicara omong kosong dan meludahkan darah. Saya tidak menyalakan api sama sekali. Dan saya tidak tahu mengapa apinya meledak. Ketika Qian Xiu melihat bahwa dia telah dianiaya, dia langsung meraung dengan marah. Kamu bilang bukan berarti tidak ada, bukti apa yang kamu punya? Di antara para murid di seluruh penilaian, kamu adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk meningkat menjadi api. Siapa kamu? Liu Xitong bertanya pada Qian Xiu. Itu dia, aku melihatnya menyelinap mendekati Ziuo. Dan di sepanjang jalan, dia mengikuti penilaian Diaken. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Jelas sekali dia merencanakan sesuatu yang jahat. Saat Lu Shan melihat ini, dia juga menuduh Qian Xiu. Pada saat ini, Qian Xiu tidak bisa membantah. Wajahnya memerah karena marah. Tetapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Karena dia tidak tahu kenapa apinya tiba-tiba meledak. Pada akhirnya, Qian Xiu menangis dengan sedih. Melihat Qian Xiu seperti itu, Liu Xitong dan Lu Shan merasa sangat bangga. Chen Ping hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia sangat setuju dengan kalimat itu. Orang yang menganiaya Anda lebih tahu daripada Anda sendiri betapa bersalahnya Anda. Adik Qian, apakah kamu melakukan ini? Wei Qing melihat Liu Xitong dan Lu Shan sama-sama berkata bahwa Qian Xiu yang melakukannya. Jadi dia juga bertanya. Lagi pula, di antara orang-orang ini, hanya Qian Xiu Cai yang memiliki kemampuan melakukan hal seperti itu. Mungkin saja Qian Xiu takut kalah pada akhirnya. Jadi dia membatalkan penilaian sehingga dia tidak bisa memberitahu pemenangnya. Mendengar pertanyaan Wei Qing, Qian Xiu memandang Wei Qing dengan sedih dan berkata, "Kamu juga berpikir akulah yang melakukannya?" Adik perempuan Qian, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya bertanya, jika itu benar-benar kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan membiarkan sekte menghukummu. Wei Qing berkata cepat, kamu bohong. Keluar dari sini. Aku tidak melakukannya sama sekali. Qian Xiu meraung marah. Dan seluruh tubuhnya benar-benar akan roboh. Melihat jatuhnya Qian Xiu, Wei Qing juga sedikit takut. Bukan kamu? Lalu siapa? Pasti tidak akan ada masalah dengan formasi penilaian yang aku buat. Siapa yang tiba-tiba meningkatkan kekuatan apinya? Penatua Cui bertanya pada Qian Xiu. Pada saat ini, Qian Xiu benar-benar tidak bisa membersihkan dirinya, bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning, dia tidak tahu siapa yang melakukannya, dan dalam keseluruhan penilaian, dialah satu-satunya yang memiliki kemampuan ini. Terlebih lagi, dia mengikuti murid-murid ujian sekte dalam ini kemana-mana, jadi dia pasti punya agenda. Bagaimana lagi dia bisa menjelaskannya? Qian Xiu hanya ingin menjaga Chen Ping. Siapa tahu semuanya akan menjadi seperti ini. Bukan aku. Ini benar-benar bukan aku. Bisakah kamu percaya padaku jika aku mati? Qian Xiu Bi menjadi gila dan seluruh tubuhnya roboh. Dan Chen Ping akhirnya mengerti sekarang bahwa banyak orang telah dianiaya dan pingsan serta bunuh diri. Kamu mati. Jika kamu mati, kami akan mempercayaimu.
Lu San berkata pada Qian Xiu dengan wajah bangga. Selama Qian Xiu bunuh diri, kesalahan bisa langsung dilimpahkan pada Qian Xiu. Dia bunuh diri karena dia melakukan kesalahan. Qian Xiu berteriak sambil pingsan, dan tiba-tiba menamparkan titik tianlingnya dengan telapak tangan. Tapi Chen Ping di samping memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat dan melangkah maju untuk meraih pergelangan tangan Qian Xiu. Kakak senior Qian, kamu tidak melakukan ini, mengapa kamu bunuh diri? Jika kamu melakukan ini, bukankah kamu akan membiarkan mereka yang diam-diam melakukan kejahatan melarikan diri dengan sia-sia? Chen Ping berkata pada Qian Xiu, tidak ada yang percaya padaku, tidak ada yang percaya padaku. Adik laki-laki, apakah kamu percaya padaku? Qian Xiu memandang Chen Ping dan bertanya. Aku percaya padamu, Chen Ping mengangguk, tentu saja dia mempercayainya. Chen Ping yang melakukannya, tentu saja dia yakin itu bukan Qian Xiu. Qian Xiu melemparkan dirinya ke pelukan Chen Ping dan menangis. Kali ini, Chen Ping sedikit bingung, kamu orang baru, kamu tidak tahu apa-apa. Selain Qian Xiu, tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Liu Sitong mungkin akan segera menyalahkan Qian Xiu, sehingga dia tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Mengapa hanya kakak senior Qian yang bisa melakukan ini? Chen Ping bertanya secara retoris, omong kosong. Hanya kekuatannya saat ini yang dapat menyebabkan api pamungkas di tempat penilaian melonjak dan menyebabkan ledakan. Yang lain tidak memiliki kemampuan itu. Liu Sitong mendengus dingin, tanpa kekuatan itu, belum tentu tidak mungkin aura api pamungkas meledak. Misalnya, jika seseorang masuk dengan harta yang berisi api pamungkas, lalu melepaskan api pamungkasnya hingga menyatu, apakah itu juga akan menimbulkan aura, melonjak dan menyebabkan ledakan? Chen Ping memandang Liu Sitong dengan dingin dan bertanya. Ketika Liu Sitong mendengar ini, alisnya tiba-tiba berkerut, dengan sedikit kepanikan di matanya. Dan mata Lu San melebar dan dia menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Tidak ada yang melihatnya saat dia berakting, tapi bagaimana Chen Ping tahu? Itu memang mungkin, Penatua Cui mengangguk. Penatua Cui, jangan dengarkan omong kosong pendatang baru ini. Mereka semua adalah murid luar. Bagaimana bisa ada harta karun dengan api pamungkas? Liu Sitong buru-buru berkata kepada Penatua Cui. Apakah kamu memilikinya atau tidak? Kamu akan mengetahuinya segera setelah kamu menggeledahnya. Sekarang aku curiga Lu San seharusnya memiliki harta karun dengan api pamungkas padanya. Chen Ping berkata pada Lu San, aku tidak melakukannya, tidak. Lu San segera menggelengkan kepalanya, ekspresinya menjadi sangat panik. Tidak. Chen Ping memandang Lu San dengan bercanda. Jika kamu mengatakan tidak, cari kamu dan biarkan kami memeriksanya. Kamu bohong? Kamu pikir kamu ini siapa? Bagaimana aku bisa mencarimu saat giliranmu tiba? Liu Sitong memarahi Chen Ping. Jika cermin perunggu ditemukan saat penggeledahan tubuh, itu akan merepotkan. Adik laki-laki, apakah kamu tahu sesuatu? Wei Qing melihat Chen Ping bersikeras mencarinya, jadi dia bertanya. Kakak senior,
Ada sesuatu pada Lusan. Selama penilaian, saya melihatnya menggunakannya, dan sepertinya ada api besar di dalamnya. Saya kira dia ingin meningkatkan aura api dan membuat kita tidak mampu menahannya dan mundur. Akibatnya, operasinya salah dan apinya meledak. Chen Ping berbisik pada Wei Qing. Ketika Wei Qing mendengar ini, dia langsung menjadi marah, merasa bahwa orang-orang ini sebenarnya curang. Liu Sitong, alasan ledakan Ziwo yang tidak beralasan harus diketahui. Permintaan kakak muda untuk penggeledahan tubuh juga merupakan permintaan yang masuk akal. Apakah kamu merasa bersalah dan tidak berani membiarkan aku menggeledahmu? Wei Qing bertanya pada Liu Sitong, jika saya punya hati nurani yang bersalah, geledah saja, tapi semua orang harus digeledah. Liu Sitong berpura-pura tenang dan berkata, itu wajar, setiap orang yang mengikuti penilaian harus digeledah. Wei Qing mengangguk. Lusan tiba-tiba memegangi perutnya saat ini dan berkata dengan ekspresi garang, aku sakit perut, aku ingin keluar. Kalian harus mencari yang lain dulu. Setelah Lusan selesai berbicara, dia hendak pergi, sepertinya dia ingin menyingkirkan cermin perunggu itu. Wei Qing melompat, menghentikan Lusan, meraih kerah bajunya dan berkata, berhentilah berpura-pura, nak, apakah kamu ingin diam-diam menyingkirkan barang-barang yang ada padamu? Tidak, aku hanya merasa mual, Lusan berkata dengan tegas. Perutmu terasa mual? Kamu bisa memikirkan semua alasan ini, menurutmu siapa yang akan mempercayainya? Wei Qing mencibir. Liu Sitong juga menatap Lusan dengan marah. Dia bisa memikirkan alasan yang kekanak-kanakan seperti itu. Sebagai seorang beku yang telah melampaui alam kesengsaraan, Anda mengatakan perut Anda sakit dan Anda perlu buang air besar. Siapa yang bisa percaya itu? Ini bukan orang biasa. Sepertinya Lusan begitu panik hingga otaknya menjadi tumpul. Kakak senior Liu. Dia, Lusan ingin mengikuti Liu Sitong dan meminta bantuan. Tetapi Liu Sitong memelototinya dan berkata, diam, diam, dia sangat takut Lusan ini akan mengkhianatinya juga.